Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah nonton video ini. Kali ini kita share lagi ya kegiatan di warung sembako. Saya tuh udah lama nggak upload ya teman-teman, nggak sempet ngeditnya. Mohon maaf ya. Ini kita share kegiatan di warung sembako sambil kita sharing-sharing mengenai usaha sembako ya. Dan bagaimana caranya agar warung sembako modal kecil bisa berkembang. Ini menurut pengalaman saya teman-teman. Dulu tuh saya berjualan sembako modalnya hanya sedikit ya, sekitar 11 juta waktu itu teman-teman. Dan apa saja yang saya lakukan supaya usaha saya bisa berkembang dan tetap bertahan dalam mengelola usaha sembako ini ya. Yang pertama, dulu tuh saya sangat perhitungan banget ya dalam saya menggunakan uang ataupun barang-barang di warung sembako ya. Karena saya sendiri tuh tidak ada penghasilan lain teman-teman ya. Waktu itu Pak suami kan masih di pasar berjualan sepatu sandal, terus saya mengelola warung sembako sendiri gitu ya. Jadi saya bisa mengatur sendiri keuangan warung dan bagaimana cara saya mengambil barang-barang di warung gitu ya. Meskipun waktu itu saya memang belum laku banyak, penjualan saya masih sedikit gitu ya teman-teman, tapi alhamdulillah saya selalu mencoba semangat gitu ya, terus berusaha setiap hari buka lebih pagi gitu teman-teman, dan kita mempertahankan tutupnya lebih lama lagi gitu ya. Dan saya tuh nggak mudah menyerah teman-teman, pokoknya sepi atau ramai saya tungguin warung saya teman-teman ya. Dan yang keduanya itu saya tuh banyak menerima titipan barang ya dari orang-orang yang saya memang nggak kenal teman-teman. Ada orang titip kerupuk saya terima gitu, ada orang titip mainan saya terima, ada orang titip kue gitu, aneka kue kering dan kue basah saya terima juga teman-teman ya. Soal lakunya nanti deh gitu ya teman-teman. Yang penting warung saya banyak barangnya, komplit gitu, jadi yang beli pun mungkin lebih tertarik gitu teman-teman. Dan alhamdulillah waktu itu Pak suami masih ada kegiatan di pasar, jadi sedikit meringankan beban di rumah teman-teman ya. Karena saya bisa fokus uang warung tuh khusus untuk berjualan lagi gitu ya. Keuntungan warung saya gunakan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan warung kembali teman-teman, tidak digunakan untuk keperluan lain-lainnya ya. Karena waktu itu Pak suami juga lumayan penghasilan untuk keperluan yang selain warung sembako, kita menggunakan penghasilan dari usaha Pak suami di luaran gitu ya. Yang ketiga, cara mengelola uang warung sembako yang modal kecil ya teman-teman, khususnya seperti saya waktu itu, kita harus hati-hati dalam meminjam uang. Misalnya ingin menambahkan modal, kita harus hati-hati banget ya teman-teman. Jangan sampai kita terjerat sama peminjam modal yang sekarang tuh banyak banget ya, pinjaman online gitu-gitu deh, yang bunganya yang sangat besar sekali teman-teman. Memang kita dapat uang beberapa ratus ribu atau jutaan tuh hanya beberapa hari aja ya, setelahnya kita harus setor. Belum laku kita jualan udah harus setor duluan ya teman-teman, jadi kemungkinan modalnya juga ikutan kesetorin juga teman-teman ya. Jadi menurut saya itu sangat tidak disarankan ya untuk meminjam secara seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau kepepet, jika ingin teman-teman kepepet sekali ingin pinjam modal, lebih baik kita pinjam ke saudara yang memang tanpa bunga ya teman-teman, dan kita bisa bayarnya tuh secara nyicil ya, tidak pakai bunga gitu ya teman-teman. Tapi kayaknya jarang sekali ya saudara yang mau minjemin uangnya untuk modal usaha ya. Kalaupun ada mungkin bisa bagi hasil atau bagaimana gitu ya teman-teman. Intinya jangan sampai tergoda sama pinjaman ataupun yang bank harian gitu ya teman-teman. Itu sangat, menurut saya sangat tidak dianjurkan untuk kita yang berjualan kecil-kecilan meminjam uang dari yang peminjam modal yang berbunga tinggi seperti itu ya teman-teman. Harus hati-hati, jangan sekali-kali pinjam, karena kalau udah sekali pinjam pastinya keterusan ya teman-teman. Nah itu yang harus diperhatikan, hati-hati dalam meminjam modal ya. Selanjutnya yang keempat, ini menurut pengalaman saya bagaimana caranya agar usaha sembako modal kecil bisa berkembang. Ini kita harus berbelanja sesuai dengan kebutuhan para konsumen kita.
berbelanja dengan sesuai dengan kebutuhan para pelanggan kita ya. Belilah barang-barang yang cepat lakunya di daerah kita itu apa ya teman-teman. Jangan sampai kita membeli barang-barang yang memang tidak diperlukan masyarakat sekitar di lingkungan kita, ataupun barang-barang yang tidak diperlukan sama langganan kita. Untuk awal-awal usaha itu kita harus menyesuaikan dengan modal belanjanya. Terus barang-barangnya pun harus kita tahu apa saja yang pasti setiap hari lakunya ya, supaya tidak ada pengendapan barang. Jadi semuanya berputar lebih cepat, lebih dapat keuntungan lebih cepat juga, dan kita bisa mengatur semua keuangan ataupun mengatur barang keluar masuknya tuh lebih cepat gitu ya teman-teman. Jadi semakin cepat keluar masuk barang, semakin cepat juga berkembangnya warung ya. Yang selanjutnya, bagaimana caranya agar warung sembako modal kecil bisa berkembang, itu kita harus memperhatikan keseimbangan kita dalam pemakaian uang sehari-hari ya. Bagaimana cara kita memutar ataupun mengatur keuangan warung dan pemakaian kita untuk konsumsi sehari-hari, misalnya untuk biaya transportasi belanja, untuk biaya makan kita di rumah, untuk keperluan anak, jajan anak, seperti itulah kita harus perhatikan ya teman-teman. Jangan sampai kita nombok terus saat mau belanja, nombok gitu ya, karena kita di rumah tuh banyak banget keperluan ya teman-teman. Jadi kita harus perhitungan juga itu ya. Jangan seenaknya ngambil barang, jangan seenaknya mengambil uang di laci, apalagi itu memang uang warung ya teman-teman. Seimbangkan ya pengeluaran dan pemasukan uang kita di warung sembako. Misalnya kita pendapatan sehari 50.000, keuntungannya kita gunakan 20.000 aja gitu ya. Selebihnya kita gunakan untuk keperluan warung lagi, untuk belanja barang-barang untuk keperluan warung kembali gitu ya. Jangan sampai dihabiskan semua keuntungan warung. Kita harus bagi 3 atau bagi 2 gitu ya teman-teman. Selanjutnya, bagaimana caranya warung modal kecil bisa berkembang? Jangan pernah menerima kasbonan ya teman-teman. Untuk di awal kita buka usaha, usahakan jangan memulai orang berhutang di warung kita ya teman-teman. Apalagi jika memang ngambilnya lebih dari 20 ribuan dan belum bayar misalnya ya, jangan dikasih lagi tambahan hutangannya teman-teman. Hati-hati banget kita dalam mengelola warung ya. Saat di awal buka usaha itu kita harus cermat ya, memperhatikan yang belanja, memperhatikan konsumen, memperhatikan pelanggan itu. Jangan sampai memanjakan dengan kebiasaan ngambil dulu barang ya teman-teman. Itu yang akan mengakibatkan perputaran uang tersendat, modal kita terbatas ya. Jadi kita mau belanja itu uang tidak ada, barangnya nantinya udah habis duluan karena keseringan ngambil dulu gitu ya. Itu jadi salah satu masalah banget di warung sembako, apalagi untuk pemula ya teman-teman. Itu harus sangat diperhatikan. Jangan sekali-kali membuka pintu, membuka celah untuk memberikan orang berhutang gitu ya. Yang selanjutnya, agar warung sembako modal kecil bisa berkembang, itu kita harus dalam membuka usaha, dalam mengelola usaha itu kita harus berani capek, berani lelah gitu ya. Melayani pembeli dengan baik, dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jangan baperan sama pembeli. Lebih baik kita mengalah ya teman-teman. Meskipun memang kita dalam keadaan benar, tapi namanya pembeli itu pengennya benar terus ya. Lebih baik kita rugi 500 rupiah daripada nanti kecewa sama pelanggan ya. Seperti itu teman-teman. Lebih banyak berkorban, asal jangan sampai menghutangkan barang kita teman-teman ya. Misalnya ada orang tuker mie instan udah bolong, kita tuker terima gitu ya. Ada anak-anak kecil nangis karena jajanannya gopek kurang atau apa, lebih baik kita kasih gitu ya teman-teman. Seperti itu. Lebih baik kita kehilangan 500 rupiah daripada nanti kehilangan 1000 rupiah gitu teman-teman ya. Nanti juga akan Allah ganti dengan yang lebih banyak kalau kitanya bisa gitu ya teman-teman, bisa menyesuaikan, bisa mengikhlaskan hal-hal kecil gitu ya yang membuat kita rugi, tidak apa-apa gitu, asalkan jangan sampai membuka celah untuk orang berhutang gitu teman-teman. Kalau kita niatkan ngasih, kan ngasih beda ya, sama meminjamkan sama menghutangkan beda ya. Kalau ngasih itu kan ikhlas dari hati kita sendiri gitu ya. Jadi intinya itu jangan pelit kita ya, berani berkorban, berani
ikhlas lillahi ta'ala gitu ya, menolong orang lain, anak-anak nangis kasihlah permen 2 biji, 1 biji itu kan pahala juga untuk kita teman-teman ya, seperti itu. Nah seperti itu ya teman-teman, beberapa pengalaman saya dalam mengelola usaha dulu itu seperti itu. Biarpun modal kita sedikit tapi alhamdulillah bisa berkembang ya, dengan niat kita yang baik untuk menjalani usaha, dengan ketekunan ketelatenan kita dalam mengelola usaha, insya Allah akan berkembang usaha kita ini ya teman-teman, dan insya Allah semakin berkah juga gitu ya teman-teman. Segitu dulu ya teman-teman sharing saya kali ini, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang kurang berkenan ataupun salah, mohon dimaafkan dan mohon koreksinya juga ya. Terima kasih banyak sudah menonton ataupun menyaksikan sampai selesai video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.